Sri Sultan Hamengkubuwono II, Kisah Sultan Tiga Periode. Dalam menentang penjajah. Saat ini, muncul usulan agar Sri Sultan Hamengkubuwono II diangkat sebagai pahlawan nasional. Karena beliau konsisten menentang penjajahan kolonial Belanda dan Inggris. Bagaimana kisah beliau dalam menentang penjajahan kolonial Belanda dan Inggris? Sri Sultan Hamengkubuwono II merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang memimpin selama 3 periode, yaitu tahun 1792 sampai tahun 1810, tahun 1811 sampai tahun 1812, dan tahun 1826 sampai tahun 1828. Sosok Sultan Hamengkubuwono II adalah satu-satunya raja yang naik tahta sebanyak 3 kali, dengan periode kedua menjadi masa kepemimpinannya yang paling singkat dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta. Lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret tahun 1750 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono I, ia diberi nama kecil Raden Mas R.M. Sundoro. Masa kecilnya dilalui bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu Jika R. Kadipaten, di wilayah pengungsian akibat perang melawan VOC. Situasi tersebut kelak membentuk karakter yang keras pada diri Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sesungguhnya melalui permaisuri yang pertama, Jika R. Kencono, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah menetapkan putra mahkota bahkan sebelum ditandatanganinya perjanjian Giyanti. Raden Mas Ento, demikian nama putra mahkota tersebut. Pujangga Keraton menuliskan bahwa sepulang dari perjalanan ke Borobudur, Raden Mas Ento jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, status putra mahkota kemudian disematkan kepada Raden Mas Sundoro. Ketika Raden Mas Sundoro beranjak dewasa, Sri Sultan Hamengkubuwono I berniat menjodohkannya dengan puteri Keraton Kasunanan Surakarta. Melalui pernikahan tersebut, Sultan Hamengkubuwono I sebenarnya masih menyimpan keinginan untuk menyatukan dinasti Mataram yang telah terpecah. Tercatat Raden Mas Sundoro berkunjung ke Surakarta pada tahun 1763 dan tahun 1765. Upaya perjodohan ini gagal. Puteri Pakubuwono III akhirnya menikah dengan putra Adipati Mangkunegoro I. Lambat laun, perkembangan masing-masing keraton dan kadipaten menunjukkan situasi yang semakin permanen. Dinasti Mataram semakin sulit untuk disatukan kembali. Pada masa muda Raden Mas Sundoro, hubungan Keraton Yogyakarta dengan Surakarta mengalami ketegangan. Faktor pemicunya adalah batas wilayah yang tidak jelas di antara dua kerajaan tersebut. Jalan damai yang diupayakan melalui jalur pernikahan antara dua kerajaan tidak membuahkan hasil. Hingga pada tanggal 26 April tahun 1774, disusun Perjanjian Semarang atas prakarsa Gubernur VOC Van die Burge. Perjanjian ini memberi batasan tegas pembagian wilayah sebagai upaya mencegah konflik terulang kembali. Raden Mas Sundoro dewasa melihat, baik dari Perjanjian Giyanti maupun Perjanjian Semarang, membuat kekuasaan dan wilayah raja-raja Jawa semakin sempit. Kedua perjanjian itu lebih menguntungkan VOC karena wilayah kekuasaannya justru mengalami perluasan. Tekanan dari VOC juga semakin mencolok baik ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I maupun Sunan Pakubuwono III mulai menunjukkan gejala kemerosotan kesehatan. Semenjak itu pula kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya, dan orang asing pada umumnya, semakin membesar. Akan tetapi, kenyataan ini justru membuat Sri Sultan Hamengkubuwono I semakin sayang dan menaruh harapan besar agar Raden Mas Sundoro mampu mempertahankan dan melindungi Yogyakarta dari rongrongan bangsa asing. Hal ini diwujudkan dengan membuat perayaan atas penetapan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Peristiwa ini menurut beberapa sejarawan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk mengabadikan pergantian abad tahun Jawa tahun 1700 yang biasanya ditandai dengan peristiwa penting di bumi Jawa. Dengan status sebagai calon pewaris sah tersebut, Raden Mas Sundoro mulai melakukan gerakan-gerakan perubahan di dalam keraton dan berupaya melindungi Keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC.
beliau berupaya menggagalkan pembangunan benteng Rustenburg inisiatif Komisaris Nicholas Harting sejak tahun 1765 dengan cara mengerahkan pekerja dari keraton untuk membangun tembok baluarti mengelilingi alun-alun utara dan selatan. Tak lupa, untuk meningkatkan pertahanan, sebanyak 13 meriam ditempatkan di bagian depan keraton menghadap ke arah benteng Belanda tersebut. Pada 24 Maret tahun 1792, sang ayah, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I wafat. Raden Mas Sundoro diangkat menjadi raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Beliau dikenal sebagai raja yang keras dan anti terhadap Belanda. Oleh karena itu, masa pemerintahannya menjadi salah satu masa pemerintahan yang penuh pergolakan. Konflik-konflik para putra Mangkubumi dan orang-orang Eropa menghiasi jalannya pemerintahan. Sikap anti-Belanda ini semakin terwujud setelah penobatannya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II pada tanggal 2 April tahun 1792. Beliau menolak tegas permintaan wakil VOC yang menuntut disejajarkan posisi duduknya di setiap acara pertemuan dengan Sultan. Selain itu, tanpa melibatkan VOC, Sri Sultan Hamengkubuwono II menunjuk sendiri patihnya untuk menggantikan Danurejo I yang meninggal dunia pada Agustus tahun 1799. Terjadi banyak peristiwa penting pada periode awal abad ke-19. Sebagai sebuah perusahaan dagang, VOC bangkrut dan oleh karena itu dibubarkan. Pada saat yang hampir bersamaan kerajaan Belanda jatuh ke tangan Napoleon dari Prancis. Bekas wilayah yang dikuasai VOC kemudian dikendalikan di bawah pemerintah kolonial. Menandai perubahan tersebut, pada tanggal 14 Januari tahun 1808, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah kendali Prancis, menggantikan posisi pimpinan sebelumnya yang dipegang oleh Albertus Henricus Swiss. Sejak tahun 1808 Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang anti-feodalisme. Ia menerapkan aturan baru tentang sikap yang seharusnya dilakukan Raja-Raja Jawa terhadap minister, istilah baru untuk residen ciptaan Daendels seperti minister berhak memakai simbol-simbol kekuasaan serta kebesaran seperti yang dipakai oleh Raja-Raja Jawa di dalam keraton. Minister juga tidak perlu melakukan aturan menurut tradisi Jawa yang merendahkan martabatnya seperti melepas topi, bersila dan duduk lebih rendah dari raja, atau mempersembahkan sirih dan tuak kepada Raja Jawa. Selain itu, Daendels memerintahkan agar segera menggantikan peraturan tata upacara lama dengan yang baru di Keraton Jawa. Daendels membuat perubahan mendasar yang menjadikan seluruh kerajaan di bekas jajahan VOC sebagai bawahan dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, ia mengharuskan Raja Jawa tunduk kepada Raja Belanda. Daendels juga mengeluarkan aturan bahwa hak pengelolaan hutan harus berada di bawah pemerintah kolonial. Hamengkubuwono II menolak mentah-mentah peraturan ini karena dianggap merendahkan derajatnya. Sedangkan Pakubuwono IV menerima dengan taktik tersembunyi, yaitu harapan bahwa Belanda akan membantu Surakarta menaklukkan Yogyakarta. Hamengkubuwono II juga bersitegang dengan Patih Danurejo II yang dekat dengan Belanda. Ia memecat Danurejo II dan menggantinya dengan Pangeran Notodiningrat, putra Pangeran Notokusumo yang merupakan adik Hamengkubuwono II. Kemudian Hamengkubuwono II juga merestui pemberontakan menantunya, yaitu Raden Ronggo Prawirodirjo III, Bupati Wedono Madiun, yang menantang pemanggilan dirinya ke Bogor akibat kasus kerusuhan di Ngebel dan Sekedok, berkaitan dengan pemaksaan penyerahan hak pengelolaan hutan kesultanan oleh Daendels. Belanda akhirnya menumpas pemberontakan Raden Ronggo dengan pasukan gabungan antara Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta. Daendels semakin mencurigai peran Hamengkubuwono II di balik gerakan Raden Ronggo. Apalagi dari surat yang diambil sebagai barang bukti dari jasad Raden Ronggo terdapat cap berlogo kesultanan. Hal ini menyebabkan keributan antara kedua pihak. Sultan menolak tuduhan itu karena cap kesultanan sehari-hari berada di kantor Patih. Pada bulan Desember tahun 1810, Daendels menyerbu Kesultanan Yogyakarta. Daendels sendiri datang ke Yogyakarta membawa 3.300 pasukan untuk menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II.
Akibat dari tekanan tersebut, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta dan digantikan oleh putra mahkotanya Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubuwono III pada tanggal 31 Desember tahun 1810. Pada tahun 1811, pemerintahan Belanda atas Jawa dan Nusantara direbut oleh Inggris. Hal ini dimanfaatkan Hamengkubuwono II untuk kembali menjadi raja dan menurunkan Hamengkubuwono III sebagai putra mahkota kembali. Tak hanya itu, Sultan juga berinisiatif menyingkirkan Danurejo II yang dianggap sebagai biang keladi masalah yang dihadapi Sultan dengan Daendels. Pada September tahun 1811, Danurejo II dibunuh di depan Siti Hinggil atas perintah Sultan ketika hendak menghadiri rapat di keraton. Sikap Hamengkubuwono II terhadap Inggris sama kerasnya dengan sikapnya terhadap Belanda. Dengan Inggris, tercatat nyaris terjadi pertumpahan darah antara utusan Raffles dengan kerabat keraton di depan Sultan, hanya akibat kursi untuk Raffles diletakkan lebih rendah dari singgasana Sultan. Sewaktu wakil gubernur Inggris tersebut hendak mengunjungi Yogyakarta bulan Desember tahun 1811. Pada putranya, Raden Mas Surojo, sikap Sultan bisa dibilang amat keras. Mengingat putranya tersebut dianggap turut berperan dalam menyingkirkan dirinya dari singgasana Kesultanan tahun 1810. Pembersihan besar-besaran yang dilakukan Sultan setelahnya bahkan nyaris mengancam keselamatan jiwa sang putra mahkota. Pada tanggal 20 Juni tahun 1812, pasukan Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Inggris, Thomas Stamford Raffles, yang dibantu Mangkunegaran menyerbu Yogyakarta. Terjadi perang besar yang berakhir dengan kekalahan kesultanan. Akibat gempuran tersebut, keraton diduduki, harta benda termasuk ribuan karya sastra Jawa dijarah. Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan kemudian diasingkan ke Pulau Pinang hingga tahun 1815. Peristiwa ini kerap disebut dengan geger Sepehi. Hamengkubuwono III kembali diangkat sebagai Raja Yogyakarta. Pangeran Notokusumo, yang mendukung Inggris, diangkat oleh Thomas Raffles sebagai Paku Alam I dan mendapat wilayah berdaulat bernama Pakualaman. Kembalinya Sri Sultan Hamengkubuwono II dari pengasingan ke Pulau Jawa pada tahun 1815 tidaklah lama. Setelah penyerahan kembali jajahan Belanda oleh Inggris pada tanggal 9 Agustus tahun 1816, Belanda segera membahas posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap sebagai ancaman besar. Maka pada tanggal 10 Januari tahun 1817 Sri Sultan Hamengkubuwono II dibuang ke Ambon. Sementara, selama kurun waktu tersebut berlangsung, di Yogyakarta sedang dilanda kondisi tidak menentu. Sri Sultan Hamengkubuwono III meninggal, kemudian digantikan oleh putranya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Tidak bertahta cukup lama, Sri Sultan Hamengkubuwono IV meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya yang masih belia sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono V. Saat itulah kemudian menyusul perlawanan terbesar sepanjang sejarah pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh dipahami oleh Belanda bahwa selain menjadi ancaman juga bisa menjadi penengah karena didengarkan oleh semua kalangan bangsawan istana. Maka diputuskan untuk memulangkan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono II ke Yogyakarta dan mengangkat kembali sebagai Sultan untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 20 September tahun 1826. Pada masa itu, Sultan berusaha keras menertibkan keadaan dan mengembalikan keamanan di wilayahnya, meskipun dihimpit oleh tuntutan-tuntutan Belanda dalam rangka memadamkan perang Diponegoro. Beberapa tokoh penting keraton berhasil dibujuk pulang ke Yogyakarta. Namun demikian, Sultan sendiri tidak pernah berniat serius untuk membujuk Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi, putranya, untuk menghentikan perlawanan. Belanda mencurigai tindakan Sultan ini sebagai dukungan terselubung terhadap perlawanan Diponegoro.
Pada periode kepemimpinannya yang ketiga ini, usia senja membuat kesehatan Sri Sultan Hamengkubuwono II menurun drastis. Pada tanggal 3 Januari tahun 1828, Sri Sultan Hamengkubuwono II mangkat karena sakit. Beliau dimakamkan di kota Gide karena pada saat itu sedang berkecamuk Perang Jawa sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan prosesi hingga makam raja-raja di Imogiri. Untuk meneruskan kepemimpinan, maka pemerintahan kembali dipegang oleh cicitnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono V. Apakah dengan peristiwa-peristiwa tersebut bisa menjadikan Sri Sultan Hamengkubuwono II diangkat menjadi pahlawan nasional? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.